Halo, assalamualaikum ATT. Baik lagi nih di channel YouTube Satunus Group dengan acara ngasah. Nih, kali ini saya Tantan Cireng kebetulan sedang ada dengan Bos Cireng nih. Nih, ada di sebelah kita nih. Namanya siapa kan? Dika. Oh, Dika. Ini namanya Kang Dika. Kebetulan sebagai salah satu founder dari Cireng Cipok. Mungkin boleh perkenalan dulu Kang ke teman-teman yang di rumah. Halo. Ini namanya apa? Channelnya? Satunus Group ya. Terima kasih ya udah diajakin ngobrolnya sama Tantan Cireng namanya. Ya, Tantan Cireng sekarang. Ya, perkenalkan saya Dika. Saya salah satu foundernya dari Cireng Cipok. Udah itu aja tuh. Gitu aja. Itu aja. Mungkin ATT yang di rumah mungkin ada yang belum tahu Cipok itu apa sih kan? Oke, Cireng Cipok itu ya namanya Cireng ya. Kenapa? Tapi ada Cipoknya. Cipok itu sebenarnya singkatan. Cireng Cipok artinya makan cireng ala popcorn. Jadi si cirengnya itu bentuknya kayak popcorn biasanya. Jadi bentuknya kayak popcorn. Terus cara masaknya namanya cireng. Mungkin kalau ada yang suka bikin cireng, biasanya juga kalau cireng itu ada aja. Misalkan dari beberapa kali goreng, masih ada yang letak-letak gitu. Nah itu juga kan ada esensi popcornnya. Gitu. Terus kenapa nggak namanya Cipok? Jadi kalau singkat sebenarnya cireng popcorn ada Cipok ya. Ya itu namanya supaya kita men-trigger untuk konsumen penasaran apa ini Cipok. Karena ya memang secara definisi mungkin Cipok konotasinya negatif ya. Tapi kita melihatnya dari sisi kebutuhan atau yang ada di realita masyarakat gitu. Karena masyarakat Indonesia kan pada umumnya suka hal-hal yang memancing yang misalnya apa ya, bukan memancing kali ya, ibaratnya yang mengundang atau bikin orang penasaran, Kontroversi. Iya, tapi sebenarnya enggak juga, itu lucu-lucuan aja gitu. Jadi jangan dianggap serius ya untuk namanya sendiri kan ini sebenarnya singkatan ya. Betul. Udah ada patennya juga kan ya. Udah. Nah, jadi untuk ATT di rumah Cipok sendiri ini adalah singkatan ya, bukan pure kata itu ya. Bukan ya. Singkatan cireng popcorn. Nah, mungkin saya langsung pertanyaan intinya aja mungkin ini. Boleh. Nah, jadi di sini saya udah menyiapkan beberapa pertanyaan. Nah, di sini mungkin saya langsung tanya aja untuk pertanyaan yang pertama. Untuk Cipok sendiri tuh kan tadi udah dijelasin. Nah, untuk varian rasanya sendiri ada apa aja sih, Kang? Kalau di cireng Cipok itu kita ada dua varian. Ya. Ada Cipok kering, ada Cipok basah. Ya. Nah, tinggal suka yang mana nih? Saya sih lebih suka yang bang. Ya, jadi Cipok kering itu sebenarnya berarti pakai bumbunya kering. Tapi kalau basah kita pakai ada saus. Paling kering tadi ada bumbu barbeque, balado, sama cheese keju. Kayak bumbu tabur gitu. Iya, bumbu tabur, seasoning gitu lah, seasoning powder. Terus kalau Cipok basah itu cireng Cipok basah, jadi kita ada 5, ada saus keju, saus volcano, jadi suka pedas manis gitu. Terus ada saus Cipok, jadi itu signature-nya kita, jadi kayak racikannya lebih ke rasanya mungkin harus cobain lah, nanti cobain sendiri. Cobain nanti. Kalau penasaran langsung aja ke outlet terdekat ya. Iya, ada terus tadi saus Cipok ada bumbu kacang, yang ibaratnya yang pada umumnya bumbu kacang, sama terakhir ada bumbu rujak. Gitu. Jadi ada 5. Jadi untuk saat ini baru 5 rasa mungkin ya. Untuk rasanya? Yang varian rasa. Varian rasanya 5 sama 3, jadi 8. Untuk kedepannya apakah mungkin ada varian rasa baru? Ada. Oh gitu. Sebentar lagi kita juga akan launching menu baru sih. Oh gitu. Masih cireng? Iya dong. Tapi sausnya yang beda. Kita nanti insya Allah mungkin Februari kita launching menu baru. Wah, menarik nih. Nah, Teteh nih ada varian rasa baru nih buat yang mungkin udah biasa jajan terus pengen ada yang baru nih. Bulan Februari ya. Februari insya Allah. Februari awal atau tengah akhir? Pertengahan. Oh, pertengahan Februari. Untuk semua cabang berarti? Semua cabang berarti udah ada varian rasa baru di bulan Februari. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kang. Kenapa namanya Cipok? Kan tadi udah dijelasin juga sih ya. Untuk idenya sendiri gimana nih? Idenya? Ya, kenapa langsung namanya kita Cipok aja gitu? Awalnya sih kita namanya itu bukan Cipok namanya. Oh gitu. Cireng kocok tadinya. Cireng kocok. Iya, kenapa? Karena memang pembuatannya ada mengocoknya. Cuma ini prosesnya panjang sih. Kita dari bikin cirengnya juga sendiri.
bumbunya juga sendiri. Jadi kalau misalkan mau ibaratnya, wah ini kayak rasa apa, itu kita pastikan pasti beda sih karena kita memang produksinya sendiri juga. Jadi kualitasnya juga kita bisa pastikan. Terus idenya ya itu tadi kita diskusi terus ya kita sambung-sambungnya lah karena apa ya ini cireng. Kalau misalnya cireng sebenarnya memang secara produk itu udah dari dulu kan, tapi apa nih yang bisa, karena kita memang nge-set bisnis ini memang kita target untuk anak muda, jadi kita coba hubungkan dengan target market kita anak muda, terus kira-kira nama apa yang bisa membuat orang-orang mau untuk mencoba di awal, karena kan tantangannya kalau bisnis kuliner tuh dengan segala macam bentuk macam variannya di ini kan di dunia kuliner kan banyak banget ya. Jadi kita bisa mendistract konsumen itu dengan cara apa? Mungkin dari nama dulu sebelum orang mencoba makan apa, ya kita coba cici apa ya, terus kita produknya ini kira-kira apa ya, akhirnya kita nemunya Cipok ya. Gitu. Nah kalau ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, ini kan udah jelas tadi sejarahnya karena dulu awalnya bukan Cipok namanya ya. Kalau untuk berdirinya sendiri Cipok ini sejak kapan nih? Berdirinya? Ya. Terbentuknya gitu. Terbentuknya itu kita 2021 bulan Maret kalau nggak April. Berarti masih terbilang baru ya? Nggak tahu sih ya, baru relatif lah. Cuma ini kita memang mulainya waktu bulan puasa tahun lalu. Kita mulai buka itu waktu di bulan puasa tahun lalu. Berarti mungkin sekitar udah 9 bulanan lah. Berarti waktu pas Lebaran ya? Puasa ya? Kalau dikenal masyarakat yang katanya viral itu sih habis Lebaran. Iya. Ya. Cuman untuk sebelumnya kan ada proses dulu ya. Bahkan kita develop si produknya aja itu udah 3-6 bulan sih. Gitu. Dari trial cirengnya mau kayak gimana, bentuknya tadi nggak gitu, macam-macam lah. Terus kita udah trial ini, terus dari bahannya pakai ini, terus sausnya ini oke atau enggak, jadi brainstormnya terus sampai menemukan formula yang kayak sekarang itu 3-6 bulanan lah. Berarti istilah proses tidak mengkhianati hasil tuh emang benar ya? Insya Allah lah. Sampai sekarang udah banyak nih tersebar di Jabodetabek nih. Udah hebat banget lah. Nah yang selanjutnya mungkin ini untuk pencetusnya sendiri siapa aja sih Cipok ini? Ada berapa orang? Ini kita foundernya ada 3 ya. Ada 3. Ada saya sama 2 orang teman saya. Gitu. Ya kebetulan memang teman waktu kuliah. Teman waktu kuliah, terus kita ketemu lagi setelah berapa tahun, 6 tahun kali ya. Reuni terus kita bertiga ngobrol. Kira-kira apa nih kita bisa jadi ajang silaturahmi, bikin bisnis bareng. Jadi sebelumnya backgroundnya beda-beda. Ada yang, kalau saya memang di kuliner sebelumnya, terus satu lagi dia inilah pemain e-commerce lah, jadi dia jual konveksi baju-baju dan sejenisnya. Satu lagi malah sutradara film. Gitu. Iya, jadi beda-beda background. Seru juga. Nah, berarti ada 3 orang ya? Ya, ada 3 orang. Foundernya sendiri. Nah, selanjutnya untuk outlet sekarang ini tersebarnya udah di mana aja, Bang? Di kota-kota mana aja? Bandung, Cimahi termasuk beda ya? Cimahi beda. Bandung, Cimahi, Jakarta, Bogor, Depok, Cianjur, Tasik, Tangerang, Garut. Dan kita bulan ini insya Allah mau mulai buka pembukaan untuk di wilayah Jawa Tengah sama Jawa Timur. Sekarang udah mulai ke Jawa Tengah, Jawa Timur nih. Wah, mantap nih. Jadi seluruh Pulau Jawa kayaknya tahun ini bakal banyak nih. Iya, mudah-mudahan semuanya. Semoga sukses ya. Nah, itu tadi udah lokasi outletnya di mana saja. Yang selanjutnya mungkin untuk total outlet berapa sekarang dan total karyawan sekarang berapa kalau boleh tahu? Kalau sekarang mungkin persisnya kalau nggak salah sih 60 lebih lah. Spesifiknya kurang apa kan? Masih segitu lah. Untuk total karyawan sendiri ada berapa? Karyawannya ini yang di outlet atau yang di manajemen nih? Yang di manajemen sama outlet kan itu sebetulnya iya, ada beberapa mitra juga soalnya. Tapi kalau misalkan outlet aja misalkan 60 dikali 2 orang,
Jadi sekitar 120, tapi itu kan bukan dari kita ya, tapi dari ada mitra juga. Kalau untuk yang dari manajemen sendiri? Manajemen sih masih mungkin di bawah 20 lah ya. Udah termasuk produksi? Ya. Oh, 20 orang. Kalau sama produksi mungkin lebih sih 25 lah ya. 25 ya? Ya. Jadi 25 orang. Nah, yang selanjutnya ini berkaitan dengan produksi. Nah, untuk produksi sendiri, untuk seharinya kapasitasnya berapa sih? Wah, proses produksi sekarang per bulan kali ya? Per Ya, bulan boleh itu per bulan juga. produksi porsiannya ya? Ya. Berapa porsi? Atau kilo lah ya? Boleh. Saya, Nanti tinggal konversi aja. berapa ya? Saya kebetulan memang kan patoknya untuk produksi apa namanya Per rekan outlet. saya sih yang satu lagi. Oh, gitu. Cuma kalau bumbu aja deh, yang Ya, saya tahu boleh, kemarin boleh. dibahas tuh mungkin udah lebih dari 1 ton lah ya. Bumbunya, bumbu sausnya yang Ya. basah. Kalau cirengnya adonan apa aci lah ya. Ya. Saya lupa sih berapa karung ya. Mungkin nanti permisalan sering harus saya dulu. Kayak ada datanya mungkin. Iya. Apa ya? Kalau mungkin sehari aja lah ya. Misalnya satu outlet berapa kebutuhan? Mungkin dikali 60 ya? Kalau per hari sih udah ribuan sih per hari. Ya. Per hari kan kita kirim ke semua mitra. Ya. Udah lebih dari ya mungkin range-nya sekitar 5.000 porsi sehari. 5.000 porsi per hari ya. Oh, lumayan banyak. Dikali 30 udah berapa tuh? Ya. 5.000 kali 30 150.000 ya? Oh, segitu, 1 juta. Oh. Segitu. Banyak tuh. Nah, tadi udah kita ngobrol soal kapasitas produksi. Nah, selanjutnya untuk sistem promosinya sendiri nih. Kan sekarang ini pemain kuliner udah bervariasi ya untuk sistem promosi, nggak kayak dulu-dulu. Nah, untuk Cipok sendiri nih promosinya seperti apa sih? Promosi apanya nih? Untuk memasarkan produknya brand gitu. atau brandnya? Ya, brandnya. Sebenarnya standar lah ya. Kita maksimalin di sosial media ya. Ya. Kita maksimalin sosial media, terus kita coba selalu relevan dengan konten-konten yang lagi happening. Ya. Terus kita juga apa namanya ada kayak ads juga, Ya. pakai iklan juga di Facebook, di Instagram. Terus ya lebih ke kita aware sama apa namanya yang lagi hype sekarang sih. Jadi kita selalu ngikutin baik itu promonya, baik itu caranya, channelnya, kita selalu ngikutin. Jadi selalu adaptif dengan media yang lagi tren aja. Gitu. Jadi lebih ke banyaknya sih sosial media yang pasti untuk zaman sekarang ya kan? Iya, iya. Sosial media karena era sekarang kan teknologi. Ya, dan targetnya juga anak muda kan. Ya. Gitu, makanya mungkin Cireng kan banyak ya. Ya. Apa namanya, tapi kita coba nyasarnya lebih ke segmennya memang yang lebih ke milenial sama Gen Z lah. Ya. Dulu kan ibaratnya cireng itu kan kayak makanan jadul ya. Iya. Udah lama kan itu. Jadi Betul. jadi untuk di Cipok sini mungkin membuat segmen Ya. anak muda ya. Iya. Nah, oke, yang selanjutnya, nah ini nih, saya mau tanya untuk bagaimana sih, sulit nggak sih untuk cara kelola bisnis Cipok ini? Susah atau enggak sih sebenarnya, mungkin karena kita backgroundnya juga udah punya bisnis juga sebenarnya, jadi lebih ke menyesuaikan dengan apa yang sudah kita pelajari. Tapi intinya prinsipnya kita harus mau belajar sih. Terus karena ya memang belajarnya ada yang learning by doing, tapi kan zaman sekarang tuh banyak akses. Kita bisa belajar, khususnya untuk kuliner juga udah ada beberapa platform yang banyak sekarang. Kita bisa belajar di situ. Kalau ngomong sulit sebenarnya pasti ada aja lah dengan baik itu bisnis sendiri atau bisnis kita kerja di tempat lain juga pasti akan ada kesulitan. Tapi gimana caranya kita lebih apa namanya fokusnya ke solusinya bukan ke masalahnya. Terus tetap ibaratnya menganggap sebuah masalah itu bukan masalah, tapi kalau saya pribadi lebih ke challenge, jadi tantangan. Ini kita bisa lagi kayak awalnya kan kita mungkin daerahnya baru Jabodetabek sama Jawa Barat, terus kita mau coba ke Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi belum bisa kan. Nah, itu mungkin dianggapnya masalah, tapi kalau kita nganggapnya itu tantangan. Jadi apa nih yang kira-kira supaya bisa kita expand ke luar lagi, apa nih, ini tantangan kita nih. Jadi jangan anggap masalah itu sebagai apa ya namanya, jangan stuck di ngurusin satu masalah ya, gitu. Jadi kita harus
segera cari solusinya lah. Fokus ke solusi daripada fokus ke masalah sih nggak pernah. Iya, setuju. Nah, untuk yang selanjutnya nih, untuk yang saya tahu sendiri ini si Cipok ini kan buka mitra kan gitu. Nah, untuk sekarang apakah masih dibuka mitranya? Masih. Oh, masih. Dan kalau boleh tahu caranya gimana sih? Barangkali ada ATT yang mau ikut kemitraan. Muncul nggak dia? Karena memang kita ibaratnya startnya memang si Cireng Cipok ini untuk kemitraan. Jadi bukan ketika jalan kita mau dimintain nggak, karena memang kita dari awal step nolnya yuk kita bikin bisnis yang bisa scale, tapi namanya kuliner itu tetap back to basic ya. Jadi di produknya harus kuat, terus supply chain-nya, terus ibaratnya yang udah proven atau enggak baru kita launching kemitraan. Kita launching kemitraan tuh ketika mulainya udah mungkin 2-3 bulan setelah kita mulai ya. Jadi nggak mulai langsung kita enggak, karena kita harus belajar dulu nih masalahnya ada di mana, terus kekurangannya ada di mana, baru setelah kita merasa oh bisa nih udah kita baru buka. Nah, caranya sih sebenarnya tinggal buka Instagramnya kita aja sih, Instagramnya kita. Instagramnya apa? Cireng Cipok. Nah, muncul ini kan ya? Nah, iya. Edit ya maksudnya. Ada di sini nih. Ya jadi Instagramnya Cireng Cipok, nanti di situ di bio-nya ada link kemitraannya, nanti terhubung langsung sama admin gitu. Jadi tinggal langsung ikuti alurnya aja ya. Gitu. Nanya lah. Ya, mungkin segitu aja kan ya untuk Cireng Cipok sendiri nih. Mungkin ada untuk terakhir nih untuk ATT yang di rumah ada pesan-pesan yang misalnya lagi memulai bisnis atau yang sedang menjalankan bisnis. Kan seperti yang kita tahu sekarang sedang COVID seperti ini, sedang pandemi kan agak sulit ya untuk orang-orang daya belinya lah. Dari daya beli nggak kayak dulu. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk ATT yang di rumah kan? Pesan-pesannya apa ya? Saya juga mungkin memberikan pesan ke saya sendiri kali ya, jadi saya sambil ngomong. Ya intinya sih mungkin kalau menurut saya pribadi sih keadaan apapun itu ya, yang namanya manusia kita diberi akal gitu. Jadi dan menurut saya lebih ke mindset gitu. Jadi mau pandemi atau nggak pandemi, tapi kalau memang dasarnya kita sudah fokusnya di masalah, baik lagi ya, tapi bukan ke solusi, kita akan terjebak di situ aja gitu. Jadi bentuk apapun bisnisnya, lebih ke mindset kita, gimana cara berpikir kita, gimana terhadap suatu masalah. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sebuah bisnis, ini pun si Cireng Cipok dilahirnya ketika pandemi juga gitu, 2021 ya. Lahirnya. Kita juga lahirnya waktu pandemi masih lagi tinggi-tingginya bahkan. Yang gelombang kedua kalau kan itu yang paling tinggi malah kan. Nah itu juga kita terakhir dari situ kita challenge-nya apa nih kan terus saya kan juga sebenarnya di bisnis kuliner ya. Yang pakai ruko harus investasinya lumayan, asetnya lumayan. Nah Cireng Cipoknya makanya kita bikin yang ibaratnya adaptif gitu, jadi fleksibel. Dia pakai gerobak, dia bisa kemana-mana dan sewanya bulanan. Biayanya juga nggak besar lah dibandingkan, dan BEP-nya insya Allah lebih cepat gitu, dan sistemnya juga mudah, makanya kenapa kita berani untuk dimiterapkan. Jadi intinya kita coba cari peluang aja sih, dan lebih intinya mencari di luaran sana banyak informasi dan sangat-sangat gampang sekarang gitu sih. Jadi mungkin kan sekarang banyak orang yang cari kemitraan, mungkin salah satu jalan keluarnya ke situ. Jadi untuk memperbaiki ekonomi mereka juga mungkin ya, jadi adanya Cipok gitu. Karena banyak kok yang jadi mitra kita juga mereka masih ya sambil kerja, terus ada juga mereka yang mau belajar. Kan nggak mungkin ya di kemitraan pasti ada aja yang dia pengen belajar dulu, karena daripada gagal bikin brand sendiri, dia mungkin belajar dulu baru nanti bikin bisnis sendiri. Jadi kita nggak masalah, karena tujuan kita juga bukan untuk misalnya pengen kita pribadi ya, kita pengen coba saya memberikan manfaat ke banyak orang. Salah satunya mungkin itu. Dan yang jadi mitra kita pun nggak kita lepas begitu aja kok. Kita tetap misalnya ketika ada masalah kita siap untuk ibaratnya di depan apa yang bisa kita bantu dan lain-lain. Jadi udah kemitraan nggak dilepas kan ya? Iya, insya Allah nggak sih, itu komitmen kita. Ya. Soalnya sekarang kan banyak yang model seperti itu tuh. Iya. Jadi mungkin orang juga masih takut di situnya. Cuman untuk Cipok sendiri ini pasti dibantu ya.
nggak akan dilepas begitu aja ya. Oke Kang, mungkin itu aja untuk ngobrol-ngobrol kita kali ini. Semoga mungkin harapan saya semoga nanti Cipok makin berkembang. Nanti kalau misalnya ada launching rasa baru, boleh nih saya nyobain. Kira-kira rasanya apa nih? Belum tahu ya. Rahasia. Dengan lagi tren sekarang, itu belumnya lah. Lagi tren sekarang mungkin rasa yang pernah ada ya. Rasa yang tertinggal. Yang pasti dari rasanya tuh rasa yang cipok basah dan sama cipok kering. Cipok basah aja ya. Oh, berarti untuk rasa varian rasa yang barunya itu cipok basah. Tungguin di bulan Februari ya. Nah oke, akhir kata mungkin terima kasih Kang Dika atas waktunya. Ya, sama-sama. Nah ini untuk ATT semuanya, semoga dari video ini bisa mengambil hikmahnya, ambil pelajarannya dari nih owner dan founder juga Cipok yang udah tersebar banyak nih outletnya di seluruh Jabodetabek untuk sekarang ya. Nah nanti untuk mungkin kedepannya nanti ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Ya, bulan sebenarnya persiapannya udah dari sekarang untuk bulan Februari. Nah, mantap nih, semoga nanti di seluruh Indonesia merata lah ya Kang. Amin. Ya mungkin gitu aja Teteh, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, jangan lupa like, komen, dan akhir kata terima kasih atas waktunya ya Kang Dika dan ATT di rumah. Terima kasih juga yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.